Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mengetahui segala pikiran dan isi hati kita, menggolongkan kita menjadi orang yang benar-benar selalu merasa ditatap Allah setiap saat, dimanapun, kapanpun, sehingga kita akan sangat serius menjaga diri. Bayangkan kalau kita berbuat sesuatu di depan orang yang kita hormati saja kita sungkan, apalagi kalau kita yakin berbuat di hadapan Allah, penguasa alam semesta. Kita tidak mau berbuat buruk kepada orang yang sangat baik kepada kita. Kita tidak mau mengecewakan orang yang sangat baik, apalagi ketika yakin Allah yang maha baik. Makanya keyakinan kepada Allah membuat kita tercegah dari berbuat maksiat dan puas kalau kita berbuat hanya Allah yang menilai. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awradaka alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Sesungguhnya Tuhan memberikan kepadamu warid, yaitu ilmu pengertian dan perasaan dalam hati, sehingga mengenal dan merasa benar-benar akan kebesaran karunia rahmat Allah, hanya semata-mata supaya kau mendekat dan masuk ke hadirat Allah. Lebih tenang. Terjemahnya. Jadi sesungguhnya Allah memberikan kepada kita namanya warid. Warid itu ilmu, pengertian dan perasaan di dalam hati tentang Allah. Jadi orang tidak semua mengenal Allah. Yang mengenal Islam juga belum tentu sampai tingkat keyakin kepada Allah. Ada bersaksi, syahadat, Islam, ada iman, percaya, ada ihsan, yakin. Ada orang-orang yang tertentu yang Allah beri nikmat, tahu ilmunya tentang Allah, kemudian dia juga paham dan hatinya yakin. Nah, untuk apa Allah memberikan ilmu, pemahaman dan keyakinan ini? Semata-mata supaya kita itu jadi dekat dengan Allah. Karena nikmat terbesar dalam hidup ini bukan punya dunia, tapi kita dekat dan selalu bersama Allah setiap saat. Itu nikmat paling besar. Kalau dunia ya begini-begini sajalah. Dunia hiruk pikuk begini, dipergilirkan, tidak ada yang aneh. Ini diangkat, diturunkan, diberi, diambil, dihidupkan, dimatikan, diberi episode kemenangan, kekalahan, segini sajalah. Dunia ini tidak usah membuat kita terheran-heran. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Lihat saja dunia ini, biasa-biasa saja. Diberi kekayaan, tapi oleh Allah tidak diberi rasa syukur. Sibuk, sudah punya satu bukit emas, sibuk ingin bukit emas yang lain. Terus tua saja, tidak sempat menikmati apa-apa. Sekarang ini yang menang, nanti diturunkan, ini naik, nanti dijatuhkan. Ya begitulah, sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, lapang, sempit. Ya
ya suka-suka Allah dibagikan dunia ini. Tetapi orang yang beruntung adalah yang dibuka hatinya oleh Allah, mengerti tentang dunia ini, diberi kemampuan menyikapinya. Giliran dipuji, dia mengerti ini pujian ujian dari Allah, dia merunduk. Giliran takdir dicaci, ya dia mengerti bahwa Allah menutupi lebih banyak dibanding cacian orang, dia tetap bersyukur. Sehat, dimudahkan Allah berbuat taat. Giliran sakit, dia terima, ini tubuh milik Allah. Allah sekarang lagi menggugurkan dosa. Allah memberi kesempatan supaya kita bisa tafakur atas nikmat sehat yang selama ini kita lupakan. Jadi tidak riweuh dengan sehat sakit, tapi sibuk menyikapi sehat dengan baik, menyikapi sakit dengan baik. Nanti dititipi dunia, ya biasa aja. Kalau Allah mau kasih, dunia datang ke kita. Nanti ada saatnya ditahan dunia tuh, ya sabar, ikhtiar lurus. Nanti ada saatnya diambil dunia, ya ridho. Ya begitu saja, jadi dapat terus untungnya. Diberi syukur, ditahan sabar, diambil ridho. Begitulah sebetulnya rezeki yang asli itu. Jadi sibuk bersama Allah di dalam segala keadaan, bukan riweuh dengan keadaan. Ya seperti sekarangnya lagi heboh di Indonesia ini. Ya begitu cara Allah ngangkat, kasih jabatan, waktunya diturunkan, turun. Dia ditutupi, dibuka. Kalau kebuka, kebuka. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Jadi melihat berita-berita tuh tidak heboh dengan beritanya, tapi sibuk melihat perbuatan Allah. Ada yang mati-matian menutupi diri, ternyata cukup satu patah kata heboh, ya. Mudah bagi Allah. Jadi setiap waktu itu menikmati sajian kejadian sehingga membuat makin yakin maha kuasanya Allah, makin yakin kemahabesaran Allah, makin bergantung ke Allah, makin puas dengan pemberian Allah, makin berharap ke Allah. Itu sebetulnya yang paling mahal dalam hidup ini. Kalau dunia ya segini-gini aja lah. Jangan kagum sama yang dikasih dunia ini ya, kagum dengan pemiliknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wah itu hebat bisnisnya, biasa aja. Kenapa bisnisnya dia melesat? Tahu kenapa melesat? Karena Allah mau ngasih. Tapi dia kerja keras, ya siapa yang bikin sehat? Tapi dia pinter, siapa yang bikin otak? Siapa yang bikin mudah? Allah semuanya. Ini karirnya melesat, bukan tanda kesuksesan, tanda diuji dengan ujian yang berat. Peluang ujub, peluang takabur, peluang jadi ya lupa ke Allahnya banyak. Biasa aja hadirin. Mau orang dikasih pangkat, jabatan apapun, rileks saja. Bukan meremehkan ya, tapi tidak terpesona. Beda ya. Sesuatu kita tidak meremehkan, tapi ya tidak kagum, biasa saja. Wah ini pangkatnya ini, ya biasa saja. Kita tetap baik, kita tetap hormat, proporsional, tapi tidak kagum. Bagus kan begitu? Karena kalau sudah kagum, kita akan pengen yang dikagumi, niru nanti. Padahal bukan itu yang harus kita tiru. Yang kita tiru tuh orang yang bisa menyikapi hidup dengan cara yang Allah sukai. Bukan casingnya yang kita tiru. Bagaimana menyikapi episode hidup dengan cara yang Allah sukai, itu yang harus kita tiru ya. Makanya kalau orang dikasih dunia tidak usah kagum-kagum, tapi orang diberikan kenal dan yakin ke Allah, nah itu yang paling mahal. Tidak banyak orang yang yakin ke Allah. Inna awliya Allah
la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa yattaqun. Gimana? Maaf. Wa kanu yattaqun, yaitu sesungguhnya wali Allah, kekasih Allah itu la khaufun, tidak ada kekhawatiran, wala hum yahzanun, dan tidak sedihlah dengan dunia berikut isinya. Mereka itu orang yang beriman dan tetap dalam ketakwaan kepada Allah. Ini yang kita irii, yang kita kagumi. Kenapa? Karena orang yang takwa itu inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Tuh hadirin, kalau kita udah nggak silau dengan dunia, ya nggak capek. Nggak harus kita pengen, aduh orang lain ganti HP dengan nggak boleh nyebut merek ya. Kita perlu nggak HP itu? Mau apa? Yang ada aja belum lunas. Mau apa? Kita ini siapa? Keperluannya apa? Tapi potretnya kurang canggih lah, kita juga lihat potret sendiri malas ya. Perlukah kita punya mobil yang mewah? Mau apa? Garasinya mana? Bayar pajaknya aja nggak akan kuat. Dah lah, nggak usah ngebanding-banding. Dunia mah ridho dengan apa yang Allah beri, bersyukur, puas hati kita dengan apa yang Allah berikan. Wah kalau gitu nanti kita nggak maju dong, tetap ketemu nanti. Allah tahu kita ridho dengan takdir, Allah tahu kita bersyukur. Kalau Allah mau ngasih, ketemu nanti, nggak usah banyak ingin juga, bekal ada. Kan Allah tahu keinginan kita yang ditahan ya. Jadi pengen sih sebetulnya, tapi ditahan, dibelokkan kepada puas, dibelokkan kepada syukur. Nanti pada waktunya Allah mau kasih, datang dia, kita akan ikhtiar juga ke sana, tapi nggak pakai stres. Enak hadirin hidup kayak gitu. Masya Allah. Nih ya, sedikit informasi. Ada orang yang ngontrak rumahnya, penghasilannya pas-pasan, tapi tidak menderita. Tapi dengan kontrakan yang sama, ini sebelahan ya, jumlah keluarganya sama, anak satu, istri satu, dah gaji sama, mana yang bekal bahagia dan menderita? Yang bekal menderita adalah yang ingin. Duh, coba kalau kontrakan kita gede, langsung ngecilin itu. Padahal 6 kali 4 jadi kayak 2 kali 3. Coba kalau kita punya motor, jadi enek lihat sepeda tuh. Tapi yang tidak ingin yang lebih besar, alhamdulillah orang lain tidak punya kontrakan, kita punya. Dikasih rezeki, kamar mandinya di dalam, orang lain kamar mandinya di pasar. Alhamdulillah ya Bu. Orang lain punya kursi, udah rezekinya, kita pakai tikar aja. Allah tahu obrolan mereka, Allah tahu rasa syukurnya, bahagia. Ini sama nih rumahnya, ukurannya, penghasilannya, tapi tergantung yang diperbudak keinginan, langsung sengsara. Kenapa? Duniawi. Kalau ini Allah yang diingat, kalau ini dunia diingat. Nah begitu hadirin. Coba kalau gaji dinaikkan, kalau gaji dinaikin, bukan dinaikin, kalau gajinya diberikan kenaikan, aduh ini sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, Purwadarminta. Kalau gajinya dinaikan, dinaikin, naik,
Astagfirullah. Apa sih yang benar? Gajinya naik. Apakah jadi bahagia? Enggak. Keinginannya nambah nanti. Jadi tetap diperbudak cicilan. Dinaikin lagi, naik terus, gak ada habisnya. Karena sibuknya melihat dunia. Tapi kalau yang sibuk ingat Allah, puas, nambah nanti. Punya anak, nanti kasih kontrakan yang lebih besar, rezekinya ditambah. Di kantor memang segini, tapi nanti ada jalurnya. Kemudian anaknya dapat beasiswa, motornya jelek, tiba-tiba sudah kamu pakai motor saya aja, lewat motor ya. Oh Masya Allah. Ini tadi pagi santri ngobrol, iya saya dapat door prize motor katanya, nggak kepikir-pikir. Insya Allah yang menggerakkan. Nggak usah iri ya, wah kalau gitu saya mau door prize. Kok pengajian ini nggak ada door prize-nya? Nah, yang kedua nih, 63-nya Ustaz. Ini jelas suaranya atau kurang? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam 63. Awrada alaika al-warida liyatasallamaka min yadil aghyar Yang angkat wal yuharriraka min riqil athar. Allah memberikan kepadamu warid itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkraman benda-benda dan membebaskan diri dari perbudakan segala sesuatu selain Allah. Nah, jadi Allah ngasih ilmu, ngasih pemahaman, ngasih keyakinan itu supaya kita, ini sebetulnya harusnya ini ceramahnya yang tadi ya, keduluan, supaya duniawi ini tidak mengagumkan kita, tidak memperbudak kita, tapi sebaliknya kita yang menggunakan dunia ini untuk jadi dekat dengan Allah. Apakah tidak boleh kita punya handphone yang canggih? Siapa yang melarang? Boleh hadirin kalau kebeli ya, kalau manfaat, kalau bisa membuat dekat dengan Allah, gak apa-apa. Mobil yang baru-baru sekarang ini Pak, canggih. Jadi kalau ngantuk supirnya ngasih tahu, biasanya juga ada yang ngasih tahu dari belakang ya, hudang enggak ini kalau sendirian belok sini netnya bunyi, terlalu cepat di depan ada kendaraan digas juga nggak mau, dia ngitung kalau kecepatan saya nabrak. Dari belakang juga begitu, bahkan ada yang cuma tinggal satu pedalnya tuh jadi kayak bum car ya, cerdas. Bahkan katanya yang lebih cerdas lagi sudah jalan sendiri. Nanti yang paling cerdas mobilnya tuh udah nggak dinaikin hadirin ya. Nah, bolehkah kita punya yang begitu? Boleh kalau perlu ya, kalau nggak perlu ya buat apa? Bukan ingin ya. Jadi sekarang kita belajar semua ini adalah supaya kita melihat dunia itu sebagaimana Rasulullah, para nabi melihat dunia seperti itu. Jangan kagum, tenang saja ya. Bekal hiruk pikuk. Ini nanti bakal ada pemilu nih. Relax aja, nggak usah pakai stres ya. Pertama, bukan saudara calon presidennya. Apakah kita boleh milih? Indonesia nih takdirnya, kita ini di Indonesia yang memang dasar negaranya Pancasila. Nggak ada masalah hadirin. Karena negara ini syariatnya dibangun kesepakatan dulu oleh para tokoh-tokoh Islam dan juga ada agama lain. Dibangunlah negara dengan seperti ini, nggak ada masalah. Udah takdirnya kita ada di sini. Katanya pemilihannya lewat nyoblos. Ya syariatnya kita coblos yang paling kita
anggap paling baik akhlaknya, paling mampu, kita istiqoroh dulu, cowok sudah, ya udah selesai, nggak usah berantem, nggak usah saling menjatuhkan, mau ngapain juga ya. Dan nanti yang terjadi pasti yang ditetapkan Allah, entah yang mana. Udah jadi yang ini ternyata bukan pilihannya, ya nggak ada masalah, lempeng saja jadi orang baik, betul tidak? Jangan karena presidennya nggak cocok kemudian kita jadi dengki, marah-marah terus, ngejelek. Mau ngapain kan? Sempurnakan saja kebaikan yang bisa kita lakukan. Doakan presidennya nanti yang terbaik. Kalau toh kepilih yang itu, doakan juga. Kan Allah ngebulak-balik hati, betul tidak? Pokoknya kita hidup tuh hanya jadi orang baik aja sekuat tenaga. Karena bahagia itu hanya ada pada niat baik dan perbuatan baik. Lebih sederhana kan? Kok nggak ada yang jawab? Lebih sederhana kan? Jawabannya apa? Kan. Nah, jangan riweuh ya. PDLT saja terus. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik supaya kita disukai Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya supaya kita disukai Allah lah, sederhananya begitu. Masalah-masalah itu bukan tidak selesai dengan kepintaran kita loh hadirin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu, maka baginya makhrajan, jalan keluar. Jadi gini ya, punten. Ini sekarang kita bisnis. Kan nggak tahu nih, unpredictable. Apa yang bakal kejadian? Suka-suka Allah saja. Datangin Covid kemarin ya. Itu virus Covid itu nggak ngerti apa-apa, dia cuman virus ya. Emang episodenya harus datang, diujilah kita dengan sama. Darut Tauhid juga diuji. Nanti ada sempat dimudahkan, sempat disusahkan, sempat jadi sulit. Gak apa-apa, itu nggak bahaya. Kesulitan tuh nggak bahaya. Yang bahaya itu kita jadi jauh dari Allah. Tapi kita harus melakukan ini, strategi ini. Boleh, boleh. Tapi bukan itu yang akan menyelesaikan. Yang menyelesaikan itu kalau kesulitan ini membuat akhlak kita jadi mulia, ibadah kita makin bagus, ikhtiar kita makin sungguh-sungguh, tawakal kita makin optimal. Itu sebetulnya yang paling penting. Nanti pada waktunya Allah ngeberesin, waktunya tiba, beres. Ada ini, kita gitu hadirin. Bukan karena kepinteran, bukan karena hebatnya rapat, bukan karena jagonya hitung-hitungan, ahli strategi, enggak. Berapa banyak ahli strategi, bangkrut mah bangkrut we Acep. Benar? Maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan perjuangan siapapun. Emang Darut Tauhid jalan ini karena kepinteran kita. Punten ya. Ini yang ada di depan ini katanya sih kiai. Cenah pimpinan pesantren. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, cetek hadirin, tidak sebanding dengan yang terjadi ini. Asli. Ini enggak acting ya, beneran. Saya kan tahu apa yang saya pikirkan. Dan tahu juga apa yang saya lakukan. Enggak mungkin bisa kayak gini bangun pesantren. Enggak hadirin. Kepintaran apa yang saya miliki? Enggak. Ini mah benar-benar perbuatan Allah dan ujian. Ya karunia, ya ujian. Bekal jadi ujub atau tidak? Apakah karena kesolehan? Saya husnuzonnya ya, kenapa Darut Tauhid bisa jalan begini? Justru karena doa yang dibantu itu dibanding dengan lulusan ini, lulusan itu, rapat ini, rapat itu.
Bukan ngejelek-jelekin rapat ya, saya juga seneng kalau rapat karena ada konsumsi, tapi saya udah ikutan rapat berkali-kali ya, dan jadi kalau rapat tuh nggak usah riuh ya, tenang aja ya. Allah yang bisa menyelesaikan. Rapat itu ajang berakhlakul karimah, itu rapat. Ajang ketawaduan. Rapat itu ajang kita musyawarah. Rapat itu ajang kita mendengar. Ajang kita bersikap bijaksana supaya Allah suka. Masalah itu tidak selesai karena hebatnya rapat. Nanti Allah yang ngatur. Mau rapat sampai ngejongkeng juga. Kalau Allah ditutup mah nutup. Makanya saya tidak bermaksud merendahkan rapat ya. Tetapi rapat itu amal soleh. Bukan menentukan. Yang menentukan Allah. Makanya rapat itu dengan akhlakul karimah. Buatlah suasana kerja tuh suasana yang bahagia, menyenangkan, walaupun lagi repot. Jangan dibikin stres ya. Siapa yang nolong? Emang kita pinter? Enggak. Kita membangun, ayo kita lagi sulit sekarang. Gak apa-apa, ini episodenya begini. Pasti ada pelajaran dari Allah dalam kesulitan ini. Ayo semangat, kita akan saling menguatkan. Ilmu yang saya dapatkan ini, tapi solusi mah dari Allah. Gak ada ancaman dari kesulitan ini. Ancaman itu kalau kita tidak jadi dekat dengan Allah. Itu. Jadi rapat itu ya hanya ikhtiar amal soleh kita. Jelas hadirin sekalian? Jadi nggak usah pakai tegang. Ya saya ada tegang juga tetap liar ya. Benar? Mungkin ada situasi yang genting, misalkan penyerbuan Israel ke Palestina. Kita yang genting apa di sini kan? Apalagi karena masalah kemudian kita jadi bertengkar, nggak enakan, terus gimana? Siapa yang nolong kalau kita nggak enakan, betul? Biasa masalah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana segala urusan membuat kita kembali ke Allah, membuat kita makin berharap pertolongan Allah, dan membuat kita semakin yakin dengan janji jaminan Allah. Itulah yang terpenting dari semua persoalan hidup ini. Kalau yang saya pahami seperti itu. Cukup hadirin. Kenapa jadi ngelihat saya begitu bengong semua hadirin? Gak ada yang bahaya dalam hidup mah. Yang bahaya mah kita gak disukai Allah. Yang bahaya itu cuman itu aja. Ya kita dihina, dicaci, terbunuh sekalipun asal Allah ridho, kita untung terus. Makanya jadikan segala urusan itu pendekat ke Allah. Nah, susah dekat ke Allah kalau masih terpesona kepada dunia. Kan ada tuh sebuah syair, dunia ini panggung sandiwara. Mungkin begitu ya. Tapi biasa aja lah. Nonton sepak bola ya biasa we. Dari dulu juga cuman segitu-gitunya, bola satu dikejar-kejar, gol ke sana, gol ke sini, ya udah biasa. Itu enggak usah gitu, pakai gelut segala, pakai ngerusak pot, naon, biasa. Iya, apa sih ya? Ya saya juga lihat ya yang jago nyingcat, ya udah biasa, tidak usah sampai dia tuh dahsyat, kakinya tuh kaki 1000, ya sudah, dia kakinya emas, enggak biasa we. Cuman Allah memberi kemampuan begitu,
Nggak boleh kagum ke orangnya, kagum kepada yang memberi kemampuan. Dah lama-lama juga Pele masih ada nggak? Hah? Udah meninggal? Mas, saudara tahu nggak siapa Pele? Yang itu masalahnya. Waduh, Pele kan legendaris sekali. Sudah ada waktunya. Sekarang kalau udah sepuh ngejar-ngejar bola, tipalitek ya. Nah, ada waktunya semua. Kagum kepada yang menciptakannya, yang memberikan kepada kemampuan. Dan kalau nggak ditolong Allah nggak bisa begitu. Enak hadirin. Sekali lagi ya, tidak kagum bukan berarti merendahkan. Ingat baik-baik ya. Jangan lihat semuanya dari Allah. Nggak gitu pelajarannya kan. Lihat orang kaya, titipan Allah, tahu aslinya kamu nggak punya apa-apa, makhluk. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nggak ada. Kita sopan, kita berbuat baik, tapi nggak ada kagum, tidak ada berharap dikasih. Itu jangan dikit-dikit minta dikasih, pengen. Kalau kita kebiasaan berharap dikasih, udah jadi itu tidak akan bahagia, dan izzah kita, martabat kita turun. Kalau kita diberi tanpa meminta, tanpa ada isyarat ingin dikasih, insya Allah kemuliaan kita terjaga. Tapi kalau kita datang, nelpon, pengen dikasih, sengaja ke sana ngedatengin, itu bagus ya, apa helmnya ada 3, kelebihan tuh kepala 1 masa helm 3, pengen dia tuh helm itu. Kalaupun dikasih, turun kita ini izzahnya ya. Tolong jangan berharap dari makhluk. Walaupun kita nggak punya apa-apa, kita punya kehormatan. Nanti pada waktunya ada kita. Berapa banyak orang yang punya pangkat, jabatan, kerjanya minta-minta, nggak ada wibawa. Dan sesudah dikasih juga dia nggak pakai itu, tapi kehinaannya sudah ada. Jangan ya, santri, coba acungkan tangan yang ingin dikasih buku gratis, cung. Yang mau dikasih buku ini gratis, cung. Baru juga diajarin, jangan minta-minta. Ini bukan minta-minta, yang nawarin, ya enggak? Gini ya dek, kalau kita mampu beli. Biarlah yang gratis itu untuk yang tidak mampu beli. Pembagian makanan gratis bagi duafa, santri langsung ikut antri, diijabah nanti jadi duafa, ya enggak? Jangan. Kalau ini untuk orang yang tidak mampu beli dan kita mampu, nggak usah antri. Itu bukan hak kita. Walaupun kita nggak kaya, nggak banyak, tetap kita punya kehormatan. Lakukan aja dengan ikhlas, ketemu kok dengan rezeki kita, nggak akan kemana-mana. Selama ini juga ketemu, ya kan? Terima kasih, cukup. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Ada ayat, silahkan. Quran Surah Hud, surah ke-11 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Tuh, tenang ya. Sempurnakan ikhtiar sebagai amal soleh. Sempurnakan doa sebagai amalan yang dicintai Allah. Jangan pernah patah semangat.
Sudah, itu tugas kita. Mau dikasih berapa aja oleh Allah, syukuri, terima dengan rasa puas. Nanti ada lagi. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah bagus semua. Agus, dari kapan keadaannya seperti ini? Nggak apa-apa nanya Gus? Aku emang dari lahir seperti ini. Kameramen, Dari lahir dari lahir seperti ini Agus, ya. Usia berapa sekarang Gus? aku Ada ya 32. 32. Jalan susah Gus. Punya kerjaan belum? Udah Sudah. diongkosin lagi. Diongkosin. Nah, dia nggak usah ya. Siap, pokoknya ada jalannya ya. Kantor ada yang ngongkosin, betul tidak Gus? Udah punya istri belum? Udah. Oh, siapa yang kemarin belum punya istri mengeluh terus? Belajar sama Agus ya Gus. Berapa kali ditolak dulu mencari jodoh? Udah kayak. Hah? 11 kali ditolak ya. Tuh yang baru 3 kali kurang ya, 8 kali lagi. Saya tahu kalau beliau lagi ngelamar ditolak. Tenang weh Gus ya nggak? Iya. Kan dulu ketemu di tol pasir. Iya, ketemu di tol Paste. Dulu lagi apa Agus di sana? Parkir. Apa? Parkir. Parkir. Agus nih. Waktu itu tugasnya parkir di tol Paste. Terus kita ketemu ya. Ya. Terus aku ingatnya ke aku teh bisa nikah nggak? Ya aku tuh tanya sama biasanya aku bisa nikah nggak? Kata ya minta ya sama Allah. Iya, habis minta nikah sama saya gimana ya nggak? Ya udah minta ke Allah, dapatkan jodoh. Dapat. Sesudah berapa kali ditolak? 11 ya. Dengar ya. Kalau bangsa baru 2 kali ditolak mah minim ya. Alhamdulillah udah punya anak Gus. Udah Cukup tidak rezekinya? cukup. Alhamdulillah, masya Allah. Allah takdirkan Agus di sini. Susah jalan Agus, bicara susah. Tapi Gus, apa rahasianya menghadapi hidup ini? Kalau aku mah yakin lagi sama Allah. Yakin lagi sama Allah. Yakin sama Allah Terus, gitu ya. Kemarin kan sakit Agus sekeluarga. Yakin. Tapi udah sembuh sekarang. Habis kok anak sama istri udah tinggal aku yang ya. Tinggal Agus yang masih. Nah, tuh pakai kesini sakit-sakit. Nah, Jangan COVID. Kan kerja. Hah? Kerja. Kerja ya. Terus aku juga udah lama nggak ketemu gitu. Oh. Kangen. Kangen. Makasih Gus, saya juga kangen. Kalau hari ini pasti Agus di situ tuh udah apal tempatnya. Terima kasih ya Gus ya, sudah jadi nasihat bagi kita nih yang jag tapi stres. Agus aja kalem gini. Agus dulu jalan loh dari rumah ke sini karena naik angkot nggak ada yang nerima ya Gus ya. Ya. Ya kan? Jalan sampai sakit. Tapi Allah nolong tidak Gus? Nolong. Gimana pertolongan Allah seperti apa? Saya sih dari juga. Jangan disebutin orang. Ya syariatnya ada gitu hamba Allah yang ya udah. Oh harusnya rahasia. Udah hadirin begitulah ya. Jadi pasti ada jalannya. Gak mungkin Allah yang menciptakan Agus. Agus nggak pesen seperti ini ya kan? Allah punya rencana sendiri. Pahalanya juga beda. Pahala wudhu kita gampang, Agus susah. Mau ke masjid Agus susah ya kan? Itu semuanya ada hitungannya sempurna di sisi Allah. Makanya Agus nggak dikasih mobil balap. Udah mau ngapain ya kan? Pusing ya kan? Nah terima. Penting mah Agus mau ngantor ada ojek ya kan? Mau bayar ada yang bayarin. Allah yang bayarin Gus. Nah gitulah.
Jelas. Bahagia atau sengsara itu tergantung nerima atau tidak yang Allah tetapkan. Kemudian syukur atau tidak, sabar atau tidak, maksimal tidak ikhtiarnya. Harus maksimal ikhtiar dan doanya, karena itu amal soleh. Ya. Tapi mau diapain aja oleh Allah, ya terserah Allah lah yang menciptakan kita. Ya, kita kan bukan punya kita. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah. Ya sesuka Allah, mau diapain juga pasti baik kok perbuatan Allah. Udah dari tadi mau udah kok jadian lagi Agus ya. Maafin ya Gus. Tamu pejuang Al-Quran Subuh Bogor. Mana pejuang Al-Quran Subuh? Oh, jangan lihat kiri kanan Bu, ibu kan bawa sendiri tangannya. Alhamdulillah. Pejuang Al-Quran Duhur. Kenapa pakai subuh Bu? Hah? Sengaja subuh aja. Kalau duhur gimana? Oh masak ya Bu, ya baik. Terima kasih ya Bu dari Bogor. Ke teman-teman yang mau bertamu ke Darut Tauhid dan kalau mau ikut kajian ini, di Darut Tauhid ini datangnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Ahad. Nanti Ahad berangkat ke Jakarta ke BSD. Di sana ada pesantren juga ya. Ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih. Jazakumullah khair. Kesimpulan jangan silau sama duniawi ya. Biasa saja. Fokus ke ridho dengan apa yang Allah beri, syukuri. Nanti nambah kok. Ya. Ikhtiar jadi amal soleh, doa maksimal, hati pasrah. Dah, nanti matching, ketemu dengan takdir terbaik kita. Ya, insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwaral arda bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min munkaril akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, lindungi kami dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk, dari hawa nafsu yang buruk. Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini semuanya bersama-Mu, hanya karena-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya bersama-Mu. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu walaupun sesaat. Jangan biarkan hati ini berharap sekecil apapun selain hanya berharap dari-Mu. Jangan biarkan kami bersandar kepada siapapun, apapun selain hanya pada-Mu. Ya Allah, tanamkan di hati ini cinta yang selalu membara,
cinta kepadamu. Gelorakan di hati ini kerinduan yang selalu menggebu, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu. Jangan ada yang menghalangi ya Allah. Dunia ini jangan biarkan membuat kami silau dan tertipu. Tampakkan dunia ini seperti yang Kau tampakkan kepada para kekasih-Mu. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami dekat denganmu, yang membuat hidup kami manfaat bagi hamba-hambamu, makhlukmu. Jangan biarkan duniawi ini menggelincirkan kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami ahli zuhud, ahli warok, ahli ikhlas, ahli tawakal. Ya Allah, jangan biarkan kami betah di dunia ini. Jadikan kami menjadi hamba yang Kau bimbing, segera berbekal pulang. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat mujahidin. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.